Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua sahabat yang beliau pimpin, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Khulafaur Rasyidin adalah umat Islam yang berada di bawah komando imam-imam secara berurutan, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun sesudah masa Khulafaur Rasyidin tersebut, umat Islam mulai pecah menjadi firkah-firkah yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Kondisi kaum muslimin yang demikian itu telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat beliau akan pecah menjadi 73 firkah yang dalam bahasa Arab berarti menunjuk jumlah yang banyak sekali. Secara matematis dapat lebih banyak dari angka 73. Pada masa ini, kaum muslimin banyak diwarnai oleh para penguasa zalim yang suka menindas dan bertindak diktator, yang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinubuatkan sebagai mulkan Adan dan mulkan Jabariyah. Dalam masa kerusakan umat Islam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka dengan membangkitkan mujadid-mujadidnya sesuai dengan kebutuhan pemahaman agama mereka saat itu. Kaum muslimin yang mengenal dan mengikuti mujadid pada abadnya itulah yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah masa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan senantiasa membangkitkan untuk umat ini pada awal setiap abad orang yang memperbarui pemahaman agamanya, mujadid." Hadis riwayat Abu Daud, Juz 36 nomor 1, dan Kanzul Umal, Juz 12 nomor 34623. Adapun nama-nama mujadid yang telah dibangkitkan sesudah masa Khulafaur Rasyidin dari abad pertama Hijriyah hingga abad 14 Hijriyah menurut Nawab Siddiq Hasan bin Ali Al-Qanuji rahimakumullah, tahun 1258 sampai tahun 1307 Hijriyah. Dalam kitabnya Hujajul Qiromah fi Atsaril Qiyamah, halaman 135-139, ialah sebagai berikut. 1. Hadrat Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah. 2. Hadrat Imam Syafi'i dan Hadrat Imam Hambali rahimakumullah. 3. Hadrat Imam Abu Syarah dan Hadrat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimakumullah. 4. Hadrat Imam Ubaidillah dan Hadrat Imam Qadi Abu Bakar Baklani rahimakumullah. 5. Hadrat Imam Ghazali rahimakumullah. 6. Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah. 7. Hadrat Ibnu Taimiyah dan Khawaja Muinuddin Chisti rahimakumullah. 8. Hadrat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Hadrat Sholih Ibnu Umar rahimakumullah. 9. Hadrat Said Muhammad Janfuri rahimakumullah. 10. Mujadid Hadrat Jalaluddin As-Sayuti rahimakumullah. 11. Hadrat Syekh Ahmad Sirhin Mujadid Al-Fisani rahimakumullah. 12. Hadrat Syekh Waliullah Ad-Dehelwi rahimakumullah. 13. Hadrat Said Ahmad Berelwi rahimakumullah. Sedangkan mujadid abad ke-14 akan bergelar Al-Mahdi dan Al-Masih. Mengingat setiap mujadid itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memberitahukan kepada umatnya agar mereka mengerti dan mengikutinya. Demikian pula, pada tahun 1882, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam mengumumkan kemujadidan beliau melalui 20.000 eksemplar selebaran. Di antara pengakuan beliau sebagai mujadid, beliau alaihi salam bersabda, "Wa wallahi inna qad tabi'tu Muhammadan wa wallahi inna ji'tu minhu mujaddidan." Yang artinya, dan demi Allah, sesungguhnya aku mengikuti Muhammad dan demi Allah, sesungguhnya aku datang sebagai mujadid darinya. Al-Istiftah, halaman 354. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad 14 yang dibangun oleh Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salam akan terus berdiri dan berkembang menuju kesempurnaannya hingga hari kiamat. Jamaah inilah yang disebut khilafah ala minhaji nubuwah dalam hadis. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tayalisi, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya, Al-Rawiyani, dan Said bin Mansur dalam Sunannya dari Nu'man bin Bashir dari Hujaifah rahmatullah alaih, dan Kanzul Umal, Juz 6 nomor 15114. Ciri-ciri jamaah Islam yang dibangun oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad,
Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salam ini dijelaskan dengan terang dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, antara lain seperti berikut. Pendirinya, namanya seperti nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, dari Ibnu Mas'ud, dan Kanzul Umal, Juz 14 nomor 38.655. Berpangkat Nabi dan Rasul berkat mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berasal dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jumu'ah, Surah 62 ayat 3-4, An-Nisa ayat 70. Kedua moyangnya dari keturunan Fatimah binti Rasulillah dan keturunan Persia, yaitu kebangsaan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Daud dalam Musnadnya, Juz 2, hadis ke-4284, Misikatus Syarif, hadis ke-5217. Dan Sahih Bukhari, Juz 3, Surat Al-Jumu'ah. Tempat kebangkitannya berada di sebelah timur Damsyik, Damaskus. Hadis riwayat Al-Tabrani serta Haitami, dan Kanzul Umal, Juz 14 nomor 38.852. Akhlaknya menyerupai akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Misikatus Syarif, hadits ke-5226. Ajarannya dianggap asing, seperti anggapan orang-orang pada permulaan lahirnya Islam. Hadis riwayat Muslim dan Misikatus Syarif, hadits ke-151. Pendirinya mendapat gelar Isa ibnu Maryam dan Imam Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Kanzul Umal, Juz 14 nomor 38.808. Pengakuannya sebagai Mahdi akan disaksikan oleh peristiwa gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan. Surat Al-Qiyamah, Surah 75 ayat 9-10, hadis riwayat Ad-Daruqutni, Juz 2, hadis ke-10.